Oke, kita masuk ini ke bahan yang teorinya terakhir. Ini udah setelah ini. Kemana ini mouse-nya? Oh, ini mouse-nya berhenti. Bentar, saya kalau pakai mouse ini pusing saya. Kenapa mouse ini berhenti? Bentar ya. Nah, jalan lagi dia. Oke, kita lihat. Ini contoh aplikasi dari persamaan diferensial order 2 yang kita bahas, baik yang homogen maupun yang nggak homogen. Coba masalahnya saya cerita aja ya, nggak usah dibaca satu-satu. Ini masalahnya masalah pegas, jadi ini ada sebuah pegas. Kita anggap titik nolnya titik ini aja, ujung gambar rumah ini nih, yang ada bebannya. Kemudian dia ditarik sejauh Y0, atau ditekan juga boleh, sejauh Y0, kemudian dilepas. Kalau dilepas maka ini akan bergerak turun naik si beban ini. Nah, gimana simpangannya setiap saat Y-nya? Pasti bergerak dari Y0, nanti ngecilin di sini, kemudian gerak lagi. Kita mau amati geraknya. Oke, jadi prinsipnya nanti kita menggunakan ini hukum Hooke, mengatakan bahwa gaya itu sama dengan min Kx. Kenapa min? Ini K-nya positif ya? Karena gayanya berlawanan dengan simpangannya. Jadi kalau saya simpangannya ke sini dihitung positif ke bawah, si pegas malah gayanya ke atas kan. Jadi gaya pegas berlawanan dengan simpangan. Karena K-nya saya ingin terhitung nanti di hitungan positif, jadi kalau Y-nya ke bawah positif, gayanya ke atas negatif. Atau sebaliknya, positif negatif. Yang penting berlawanan tanda arah gayanya. Di lain pihak dari hukum Newton, ini gaya sama dengan massa kali percepatan gerak ya. Nah, sama dengan massa itu berat benda dibagi gravitasi. Massa itu berat benda dibagi gravitasi. Kalau A ini percepatan geraknya. Nah, dari situ saya substitusikan ini F-nya W per G kali A. A-nya diganti dengan ini turunan 2. Percepatan adalah turunan 2 dari posisi. Dikalikan ini, ruas kanannya F-nya ngambil dari yang ini. Kemudian dari sini saya susun supaya gini sebenarnya. Coba ya saya salin dulu. W per G. Ini mana? W ya, W per G D2Y dt kuadrat sama dengan apa tadi? Min Kx. Min Kx. Saya pengen susun supaya ininya hanya gini aja. Turunan 2. Min ini berarti Kg dibagi W. Ini kok X sih? Dari mana fungsinya kan Y terhadap waktu. Y gitu ya. Ingat ini positif gitu ya. G positif, K positif, berat benda tentunya positif. Nah, di sini Kg dibagi W ini dimisalkan B kuadrat. Jadi ini dimisalkan B kuadrat. Kenapa? Karena supaya kita nggak terlalu pusing, ini konstanta. Ini konstanta. Berat benda ya konstanta untuk satu benda. Jadi pengen bentuknya D2Y dt kuadrat sama dengan min konstanta kuadrat kali Y. Kenapa pakai kuadrat bukan B saja?
supaya mengingat bahwa ini positif bagian ini. Gitu ya. Jadi kalau ditulis min B kuadrat kan dijamin ininya positif. Kalau kita misalkan yang lain misalkan P gitu, nanti di bawah P positif atau negatif gitu. Padahal harus positif juga P-nya. Jadi pakai bentuk kuadrat. Oke, dari situ kita bisa susun D2Y dt kuadrat, atau saya singkat turunan 2 itu ya terhadap T ditambah B kuadrat Y sama dengan 0 gitu. Nah, ini PD linear homogen kan? PD linear homogen, persamaan karakteristiknya R kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 0. Begitu. Turun naik. R kuadrat sama dengan min B kuadrat. Ingat B-nya positif nanti ya. Atau R sama dengan plus min akar min B kuadrat sama dengan plus min B-nya keluar, ada akar min 1 BI gitu ya. Jadi solusinya C1 E pangkat min salah. Apa? Bagian realnya nggak ada, ini kan 0. E pangkat 0, jadi nggak usah. Cos B Y fungsi dari T. Ditambah C2 sin BT gitu. Itu adalah menyatakan gerak si particles, atau ini simpangan pegasnya setiap saat. Balik ke sini. Ini cerita tadi, solusinya ini. Nah, kita terapkan kondisi awal. Waktu ini saya tarik, tadi pegasnya, tarik, ditahan dulu. Kalau ditahan dulu kan kecepatannya 0. Kemudian dilepas. Jadi pada saat T0, pada saat awal, kecepatannya 0. Ini P0 ya? Ini dulu. Oh, iya ya. 0, ini dipakai juga 0 di sini. Jadi ditahan dulu, kemudian sama tangan, kemudian dilepaskan. Jadi kecepatan awalnya 0, simpangan awalnya Y0 sejauh kita narik. Dengan dua syarat awal ini, kita masukkan ke sini, nanti akan diperoleh solusinya ini. Percaya nggak? Coba ya, kita lihat. Ini setelah dapat tadi solusinya ini, saya punya V0, 0, Y0 sama dengan simpangan awal. Nah, V, saya dapatin dulu dari sini V. V sama dengan turunkan jadi apa? Min C1. Kos lagi. Sin jadi beta B. C ditambah C2 cos BT. Masukkan 0 T-nya. P0, 0. T-nya 0. Min C1 ditambah bodoh hitungnya. Masukkan T-nya 0, ini jadi 0. C2 cos 0, 1. Jadi dapat C2-nya 0. Satu lagi syaratnya ini. Y0, masukkan 0. Y0 sama dengan, ke sini T-nya 0, jadi Y0. Ruas kanannya C1 kali cos 0 ya 1. C2 sin 0 ya 0. C1 sama Y0. C2 tadi 0. Dengan demikian saya dapat simpangannya setiap saat, mau pakai H atau enggak juga nggak apa-apa, karena ini kita nggak membahas yang tak homogen ya kan. Persamaan dari awal udah homogen.
Dinulisnya mau pakai H boleh, mau nggak pakai H boleh. Bebas. Pokoknya ini menyatakan simpangan si pegas setiap saat. C1-nya Y0 tadi mana? C1 Y0. Y0 cos BT. Ya. Sehingga tadi di sini bentar. Ini baung specify ini. Tuh. Jadi saya dapat solusinya ini. Nah, ini kalau kita amati apa? Ini dinamakan gerak harmonik gitu ya, sederhana. Ini terhadap waktu dia simpangannya akan periodik ya, turun naik. Dan nggak berhenti. Dengan berjalannya waktu ya ini cos ini bergerak antara min 1 sampai 1. Awalnya dia T-nya 0 ya simpangannya Y0 sesuai dengan ini. Waktu T0 simpangannya Y0. Kemudian nanti akan bergerak turun naik dan nggak berhenti. Ya ini ideal. Gesekan diabaikan. Pengaruh angin dan lain-lain diabaikan. Maka sekali dilepas ya gerak terus. Turun naik berosilasi. Karena solusinya seperti ini. Begitu. Ya. Jangan terlalu pusing, aduh ada B, ada W, ada apa, nanti ya itu harus dilihat lagi. Sebenarnya B itu menyingkat konstanta tadi ini. Ada berat benda, ada ini gravitasi, ada konstanta pegas. Oke. Kita lihat contoh. Ya, contoh ini hanya apa? Hanya merealisasikan rumus yang di atas memakai angka W-nya berapa, G-nya berapa gitu ya. Oke. Coba. Jika sebuah benda beratnya 5 pound diletakkan di titik P dari sebuah pegas. Ternyata pegasnya bertambah panjang sejauh 6 inci. Sambil saya gambar ya, supaya dipahami. Jadi ini mula-mula pegas gitu. Nah, anggap aja titik nolnya ini. Kemudian dibebani tambah. Ini ada bebannya. Bebannya 5 pound gitu ya. Ini 5 pound. Satuannya Inggris. Ternyata bertambah sepanjang 6 inci. Ini nambahnya 6 inci. Udah didiamin dulu, ini dianggap diam gitu ya. Dari sini kita bisa ngitung konstanta pegas ya kan. F sama dengan min KY. F-nya 5 pound. Kalau pound itu satuannya di internasional ininya nggak boleh inci, harus kaki. 1 yard itu, saya masih ingatnya 3 kaki. 3 feet ya. 1 kaki 12 inci. Jadi 6 inci berapa kaki? Feet. Setengah kaki ya. Setengah kaki. Harus kalau pound satuannya harus dengan kaki, nggak boleh pound dengan inci. Itu sistem satuannya. Jadi ini 6 inci sama dengan setengah kaki. Ya. Nah, dari situ saya bisa ngitung konstanta pegasnya. Sini ini. Tadi dibebani 5 pound, bergesernya setengah kaki. K-nya dapat. Nah, lanjut kalimat kedua. Sekarang yang 5 pound tadi diganti dengan benda yang beratnya 20 pound. Kemudian is allowed to come to itu dulu ya.
Kata susah. Nah, pokoknya diganti 20 pound, kemudian ditarik sejauh 2 feet. Jadi kembali ke gambar ini, itu sekarang ada bendanya 20 pound, nah kemudian biarkan saja setimbang ya. Jadi kasih benda berapa? 20 pound. Tapi setelah itu titik P-nya ini ya. P-nya bergerak nanti. Ya, P-nya dibebani 20 pound tentu turun. Kemudian ditarik. Setelah ini setimbang, ditarik sama saya, sama tangan gitu atau apa dikasih gaya sejauh 2 feet. Tarik 2 feet. Dari kesetimbangan yang setelah diberi 20 pound ini di sini tadinya karena ditarik 2 feet itu tarik sejauh dari sini 2 feet. Kemudian dilepas sehingga bergerak berosilasi gitu ya. Nah, jadi di sini kita punya sekarang berat bendanya 20 pound, kemudian konstanta pegasnya udah tahu, gaya gravitasi dianggap 32 ya, pound per feet kuadrat gitu ya. Kalau biasa kita meter per detik kuadrat, salah bukan pound dong. Apa ya? Feet per second kuadrat gitu ya. Masukkan konstantanya, solusinya langsung pakai kayak ini, yang ini solusinya tadi. Solusinya adalah itu. Jadi ini hanya realisasi pakai angka-angka. Oke, jadi ini akan bergerak, berosilasi. Periodenya, kalau cos T itu periodenya 2pi, cos 2T sama dengan pi, cos 4T sama dengan setengah pi. Gitu ya. Oke, selesai itu. Sekarang yang ini. Kalau lupa-lupa konstantanya biarin ya. Yang penting dipahami yang saya sampaikan. Tapi lupa ini mana B, mana W, mana apa, biarin nanti kan kalian bisa ulangi di videonya. Nah, sekarang masih tentang pegas tapi yang teredam. Kenapa bisa teredam? Mungkin ada gesekan, mungkin ada hal lain. Kalau saya biasanya gambarkannya gini, yang teredam. Ini pegas. Itu ya. Ini ada benda. Katakan ini setimbang, udah di sini. Setelah diberi benda gitu ya. Ya beratnya tertentu bendanya. Berat pegasnya diabaikan. Kemudian ini saya rendam. Saya rendam ini di dalam oli. Dalam oli atau dalam air atau apa. Kalau dilepaskan ada redaman. Cairannya menghambat. Ada gaya gesek. Sehingga model persamaan diferensialnya akan berubah. Kalau tadi awalnya yang tanpa redaman bentuknya seperti ini, sekarang dengan adanya redaman, kalau nggak salah di fisika itu gaya gesek itu sama dengan besarnya koefisien gesek dikali kecepatan ya. Saya dulu rasanya belajar di fisika kalau benda gitu bergerak dikali ada koefisien geseknya, ini bergesekan. Ini ada yang menahan sebesar jangan kok K lagi lah. P itu kali kecepatan. Ya. Nah, ini sama di sini. Mana yang teredam tadi? Balik lagi yang teredam. Nah, yang teredam ini, yang ini sama dengan tadi, W per G turunan kali percepatan sama min KY, ditambah ini redamannya konstanta kali kecepatan. Ya.
Dan dia menghambat gerak, jadi mengurangi si faktor percepatan ini, jadi minus tandanya. Oke, jadi ini ada tambahan faktor redaman. Saya tulis dulu persamaan ini. W per G, W per G turunan 2 sama dengan min KY dikurangi redaman turunan 1, ini kecepatan. Oke, saya pengen tuliskan gini, D2Y dt kuadrat, supaya ini koefisiennya 1. Berarti ini min KG per W Y min QW per G dy dt. Saya pengen susun sekarang turunan 2, ini semua kedepankan, ditambah QW per G turunan 1, yang ini, tambah KG per W Y sama dengan 0. Supaya nggak pusing, kayak tadi, ini tadi di depan sama, ini dimisalkan B kuadrat, ini dimisalkan lagi, ini konstanta semua. G, W ini semua konstanta. Kok G sih ini? Oh ya benar G. Sorry. Salah A. Ini yang B kuadrat di depan. Ini ada yang baru, tapi juga konstanta. Koefisien gesek, Q-nya, kali berat dibagi gravitasi. Dimisalkan apa ya? Dimisalkan E. Ini dimisalkan E. Jadi kita punya persamaan diferensialnya ditambah Y aksen ditambah B kuadrat Y. Nggak usah pusingin dengan ini, pokoknya sebuah konstanta. Ya. Nah, jadilah ini. Di sini langsung. Turunan 2 tambah E kali turunan 1 tambah B. Kembali kita cari solusinya. Bentuk persamaan karakteristiknya R kuadrat ditambah E kali R tambah B kuadrat sama 0. Kita cari akar-akar dari R. Akar-akar dari R adalah ini, pakai rumus ABC. R1,2 sama dengan ini. Nah, ini sekarang hasilnya bisa kompleks, bisa kembar, bisa real berbeda. Tergantung konstanta E dan B. Ya, E dan B bergantung kepada berat benda, bergantung ke konstanta pegas, bergantung koefisien gesek. Kalau tadi gambar saya kan, ini cairannya bisa macam-macam. Di dalam air, di dalam oli, di dalam bensin, koefisien geseknya bisa beda-beda. Ya, jadi ini. Nah, sekarang kita lihat beberapa hal. Ada 3 macam ya. Kembar, atau 2 real berbeda, atau kompleks, tergantung akar ini. Oke. Kalau ini lebih kecil 0, kita lihat nih kasusnya. Berarti ini ada imajinernya nanti. Ini. Kenapa ditulis gini? Karena ini tadi, ini negatif. Berarti akar dari ini adalah ini dibalik supaya positif kali akar min 1, akar min 1-nya I ini. Maka kita peroleh solusinya ini bagian real, ini bagian imajiner. Kembali untuk mempersingkat kita tulis min alfa plus min beta I gitu ya. Alfanya itu E per 2, betanya itu akar ini dibagi 2. Pokoknya konstanta. Nah, ini menjadi solusinya E pangkat bagian real kali C1 kali cos beta T ditambah E pangkat bagian real kali T lagi
kali yang sinus. Yang imajiner itu jadi cos dan sin. Bentuk ini bisa ditulis seperti ini. Kuis, mau nggak? Dari sini tuliskan jadi bentuk ini. Bagaimana caranya? Ya, kalau nggak tahu nanti tanya di akhir ya. Sementara saya nggak tuliskan dulu buktinya. Yang penting ini sekarang mau melihat ini. Kita lihat ini. Gimana gerak si ini? Simpangannya. Kita lihat ini sin. Ini konstanta beta, gamma konstanta ya. Sin ini pasti berosilasi kan. Paling gede 1, paling kecil min 1. Tetapi selama berosilasi dikalikan E pangkat min alfa T. Ini. Jadi A juga konstanta ya, A konstanta. Jadi ini osilasinya, tapi A nanti dapatnya konstanta, yang ini bergantung T, yang ini bergantung T. Jadi ini osilasinya sekarang nggak min 1 sampai 1 karena dikalikan ini, yang makin kecil nilainya makin besar T. Jadi dia akan berosilasi, tetapi amplitudonya makin lama makin kecil ini. Amplitudo itu yang depannya ini ya, A, E pangkat min alfa T. Gambarnya seperti ini. Dia berosilasi. Karena ada faktor E pangkat min alfa T, ya osilasinya makin lama makin landai. Gitu. Tuh. Gitu ya. Ini ada namanya kalau nggak salah ini teh. Apa ya, teredam apa gitu ya. Nah, atau pokoknya teredam lah ya. Itu kalau tadi ininya negatif. Yang lain, kalau ininya positif atau kembar. Coba kita lihat kasus lain. Kalau ininya 0, akar yang apa? Di kuadrat min 4 AC-nya ini 0. Balik. Ini 0. Jadi saya dapat R1-nya min E per 2. Kembar. Disebut alfa aja, E per 2-nya. R-nya sih min alfa ya, min E per 2. Sehingga masuk di sini solusinya C1 E pangkat ini R1 kali T tambah, karena kembar ininya C2 kali T, jangan lupa E pangkat yang sama, R-nya min alfa. Nah, ini dinamakan teredam kritis. Kita lihat geraknya makin lama akan amplitudonya makin kecil dan tidak berosilasi. Ini sebenarnya, jadi turun. Turunnya persisnya gimana nggak tahu, tapi yang pasti ini kalau C1, C2-nya positif, maka ini selalu positif, tapi akan mendekati ke 0 akibat E pangkat ini. Memang di sini ada faktor T, T juga besar nilainya, tapi T sama E pangkat itu lebih cepat ini ke 0-nya. Kalau pengen tahu ya, hitung aja limit ini dikali ini, itu akan 0. Pakai L'Hopital ya, hitung. Oke, jadi dia akan ini. Masuk akal kalau digambar ini. Kalau fluidanya sangat kental, kita lepaskan, dia nggak berosilasi ke atas ke bawah, tapi langsung ketahan gitu. Tahan sampai berhenti. Ya, nggak berosilasi langsung kalau ini kental sekali. Itu yang teredam kritis. Satu lagi, terakhir, biar kalian cepat bebas. Kalau ininya positif, saya dapat 2 akar real berbeda, min E per 2 ditambah akar ini per 2, satu lagi min E per 2 dikurang akar ini per 2. Mana? Ini. Oke.
akar-akarnya berbeda, jadi sebut aja akarnya ini dan ini gitu ya. Kenapa pakai minus? Karena kalau kita lihat akar ini dengan E, besaran akar ini ya, kan kalau E itu hanya akar E kuadrat. Sebentar. Salah ngomong, sorry. Akar ini lebih kecil dari E. Karena E itu akar E kuadrat tuh E. Ini akar E kuadrat dikurangi ini. Berarti lebih sedikit nilainya dari E. Nah, yang akar ini lebih kecil dari E, akibatnya min E ditambah akar ini negatif. Min E dikurangi akar ini lebih negatif lagi. Jadi akarnya dua-duanya negatif. Ya, gitu. Oke, akarnya dua-duanya negatif. Jadi di sini dituliskan misalkan setelah dihitung akarnya min alfa 1 min alfa 2. Alfa 1 alfa 2-nya sih positif ya. Untuk menyatakan akarnya negatif dua-duanya. Kalau akar berbeda, solusi homogennya adalah ini. Nah, ini sama mirip dengan yang ini. Dia tidak berosilasi dengan berjalannya waktu. Ini menuju 0, ini menuju 0. Gambarnya kira-kira ini ya, nggak gambar persis, itu seperti ini. Teredam. Gitu ya. Oke. Ini masih, kalau yang ini masih sedikit berosilasi ya. Tadinya negatif, kemudian naik lagi. Tapi kalau kondisi fisiknya mungkin ini cukup kental sehingga kalau dilepas, ditarik kemudian dilepas, dia ke atas, melewati seimbang dulu sebentar. Terus balik lagi, turun ke keseimbangannya. Yang menuju 0. Semua itu bergantung tentunya kepada berat, konstanta pegas, konstanta gesek, dan lain-lain. Baik, itu adalah bahan kuliah kita terakhir. Yang listrik nggak akan saya bahas. Kalaupun keluar yang listrik, nggak akan suruh merumuskan gitu, paling diberikan ini persamaannya. Kalau udah ada persamaannya kan bisa cari solusinya, kayak biasa aja yang standar teorinya. Cari solusi homogen, cari solusi khusus. Dan saya pikir kita juga ujian online nggak akan serumit itulah. Baik, itu adalah bahan terakhir. Tinggal melengkapi dengan tutorialnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Halo, silakan tanya. Tutorialnya nanti aja Kamis ya. Tanggung, waktunya tinggal 10-an menit. Ini saya tutup. Saya kembalikan ke, ya udah ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Atau udah terlalu pusing. Pusing sih dengan notasinya pusing. Saya juga udah lupa. Tadi ada B, ada apa gitu. Pokoknya itu konstanta melulu lah. Yang penting mah persamaannya berbentuk Y double aksen ditambah sesuatu kali Y ditambah sesuatu Y double aksen ditambah sesuatu kali Y aksen tambah sesuatu kali Y sama dengan 0 gitu ya. Pusing nanti makan Panadol habis kuliah ini, hilang gerak pusingnya. Oke? Pak. Ya. Itu nanti yang kan Bapak kan belum bikin diktat yang pegas terpaksa gitu-gitu. Nanti itu dikirim ke Drive juga nggak Pak? Dikirim tapi dalam bentuk ini rekaman video ini nggak bikin slide baru saya. Persis yang barusan diceritain aja. Oh berarti videonya aja ya Pak? Oke. Videonya aja udah capek. Ya Pak. Gitu. Ya nanti di tutorial muncul lagi lah. Jadi nanti ingat. Oke, ada lagi? Saking pusingnya nggak bisa nanya ya.